Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Saya Ami Wijaya, CGP Angkatan 7, kelas 195, Kabupaten Ponorogo. Pada koneksi antar modul, kami menggunakan model refleksi 4P, yakni kita menganalisis berdasarkan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapannya. Kami mulai dari peristiwa. Pada modul 1.1, saya mempelajari filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara sebagai referensi menjadi pendidik. Sedangkan pada modul 1.2, saya mempelajari nilai dan peran guru penggerak dalam implementasi pendidikan di sekolah. Memahami apa yang menjadi pesan filosofi dari Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik. Sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani yang bisa menyiapkan lahan untuk ditanami, memilih dan memilah bibit, menanam dan merawatnya agar mendapat hasil panen yang maksimal. Selain itu, juga menerapkan sistem Among yang menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat zamannya, mempelajari dan menganalisa setiap nilai dan penggerak menurut ajaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya kami yaitu melaksanakan aksi nyata dari pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara, menyelesaikan setiap penugasan dari pengajar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pada modul 1.1, Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidik yang menghamba pada peserta didik yaitu adalah berpihak pada murid. Pada modul 1.2, sebagai pemimpin pembelajaran, pendidik haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Ada hal yang dapat saya rasakan setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Pada masa pendidikan calon guru penggerak ini, saya merasakan betul manfaatnya. Pada awal, saya betul-betul seperti mendapatkan rezeki yang luar biasa. Saya bisa diterima sebagai calon guru penggerak, di mana ada banyak peserta seleksi yang masih belum beruntung. Sekali seleksi, saya langsung bisa diterima. Ini betul-betul di luar perkiraan saya. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya seperti mendapatkan pencerahan dalam mendidik. Apa yang sudah saya lakukan selama ini ternyata belum sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara betul-betul jitu saat diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Apa yang sudah saya lakukan ternyata hanya berdasarkan kemauan dan keinginan saya tanpa memikirkan makna pendidikan yang sesungguhnya. Sebelum mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang ideal adalah semua peserta didik diam memperhatikan saya, mencatat semua keterangan saya, mendapatkan nilai tugas dan ulangan yang tinggi atau minimal sesuai dengan KKM yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu saya tidak pernah melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran saya. Saat ini saya berupaya untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan melakukan inovasi-inovasi agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah difahami. Saya juga berusaha menjadi seorang coach bagi rekan sejawat saya. Saya memberikan bantuan berupa ilmu-ilmu apa yang sudah saya miliki kepada rekan saya. Semisal, saya memberikan coaching tentang bagaimana optimalisasi akun belajar ID. Selain itu, kami juga melakukan coaching bagaimana kita melakukan atau membuat online learning system. Itu yang kami lakukan ketika kami melakukan coaching terhadap rekan sejawat kami. Selanjutnya kami juga mendorong kolaborasi. Dalam kolaborasi ini kami pernah melakukan kolaborasi dengan beberapa rekan untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau sebuah program. Yaitu kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini minimal kami sudah akan menggerakkan komunitas praktisi yang ada di lingkungan internal sekolah kami. Upaya apa saja untuk meningkatkan kompetensi diri saya adalah sebagai berikut. Berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid artinya yaitu adalah bersikap among atau menuntun.
Kemudian saya juga bersikap untuk inovatif, yaitu berani berkarya dan menemukan hal-hal baru. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita semuanya. Selanjutnya, upaya saya untuk meningkatkan kompetensi diri adalah sebagai berikut. Saya melakukan reflektif, yaitu membuka diri terhadap saran dan kritik. Tentu sebagai seorang manusia, kita tidak bisa terlepas dari salah. Namun, dari kesalahan, maka kita akan bisa melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian saya akan melakukan nilai mandiri, yaitu mau berkembang tanpa ada perintah yang lain, dari pimpinan atau dari pihak-pihak lainnya. Hal ini tentu sangat bermanfaat untuk masa depan saya, karena bila saya mandiri, maka ilmu atau pengetahuan yang akan saya peroleh akan lebih banyak. Selanjutnya, penerapan dari kompetensi diri saya, yaitu kolaboratif. Kolaboratif di sini yaitu adalah bekerja sama dengan berbagai pihak. Tentu berbagai pihak yang ada di dalam internal lingkungan sekolah kami. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.